Baik, baik kita mulai untuk kuliah kita berikutnya ini. Saya coba simpulkan kemarin kita sudah berdiskusi bagaimana kita berbisnis, kita membangun sebuah konsep bisnis, kita membangun sebuah konsep entrepreneur di tengah-tengah suasana pandemi seperti ini ya. Dimana kalau kita orang matematika atau orang statistika, kita sering dipandu oleh sebuah formula atau sebuah rumus yang dimana kemarin rumus itu mengatakan bahwa di saat pandemi apa yang terjadi, transaksi berkurang. Itu dikarenakan apa? Dikarenakan adanya distancing, adanya orang tidak boleh bertemu langsung ya. Maka banyak transaksi yang hilang, misalnya tidak boleh berkerumun, maka tidak ada orang yang hajatan. Orang yang hajatan padahal di situ membutuhkan banyak hal. Di situ terjadi sebenarnya transaksi ekonomi, nilai ekonomi ya, apalagi di pasar tradisional. Maka kemarin kita dipandu oleh sebuah formula yaitu quantity theory of money, bahwa price itu, harga itu adalah berbanding terbalik dengan apa? Volume transaksi yang terjadi. Nah, hari ini di masa pandemi apa yang terjadi? Volumenya adalah berkurang. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian yang menarik kemarin adalah bahwa price-nya itu berbanding lurus terhadap velocity of money, kecepatan daripada uang itu sendiri. Ya, kecepatan uang berpindah tangan itu adalah V itu sendiri. Ya, kemudian dia berbanding lurus terhadap apa? Jumlah uang yang beredar, berapa uang yang dicetak oleh negara hari itu. Nah, untuk membuat kita aman kemarin, jangan cetak uang lagi. Tapi apa yang harus dilakukan? Kalau T-nya turun, maka V-nya ini pun juga harus kita buat turun. Ya, kecepatan uang berpindah tangannya jangan cepat-cepat. Maka kemarin idenya adalah kita melakukan apa? Ya, kita melakukan barter. Gitu ya. Jadi konsep inilah yang kemudian kita pakai ya, bahwa barter itu karena tidak menggunakan uang yang ada di situ. Nah, akhirnya kemarin kita sudah sepakat, idenya adalah di pasar tradisional, gitu ya. Jadi di pasar, kemudian Anda melihat di situ para pedagang di sore hari barang dagangannya tidak laku, maka kemudian dilakukanlah barter antara apa? Antara barang yang mereka punya, kemudian dibarter dengan kita siapkan sembako di sini ya. Maka terjadilah apa istilahnya transaksi. Jadi pisangnya misalnya ditukar dengan beras itu, maka kemudian berasnya akan bisa dibawa pulang oleh para pedagang. Nah, pisang yang sudah ditukar ini tadi akhirnya akan dibawa ke sistem apa? Akan dibawa ke sistem online gitu ya. Jadi ketika pisang ini nanti sudah ditukar dengan sembako, maka oleh kita dia akan menjadi sebuah pasar online. Jadi kalau boleh saya menuliskan di sini, akhirnya Anda akan punya sistem online gitu ya. Nah, jadi dari pasar tradisional sebenarnya kita mentransformasi mereka untuk menuju ke dalam sistem pasar yang online. Ya. Tapi kita melakukan perantaranya adalah melalui barter. Kenapa begitu? Karena alasannya adalah untuk menghindari terjadinya inflasi. Alasan yang kedua adalah sebenarnya dengan barter ini kita bisa mendapatkan data tentang harga-harga komoditas, data tentang komoditas itu sendiri gitu ya. Nah, sehingga setiap sore kita bisa mendapatkan data yang update, kemudian setiap sore juga kita upload ini ke sistem. Ya. Nah, sistemnya kemarin kita sudah beritahu kita masih menggunakan apa istilahnya
Kalau kalian lihat itu masih menggunakan WhatsApp bisnis ya dengan nomor tertentu WhatsApp bisnis itu, karena juga agar supaya pedagang juga tidak kesulitan untuk berlatih tentang IT-nya, dan kemudian kita juga menghubungkan kepada calon-calon klien juga lebih mudah. Nah, di pertemuan yang kedua saya ingin mengintroduction hal yang sangat menarik, di mana tatkala barang yang dibarter ini, kalau ini tadi adalah mungkin pisang gitu ya, kemudian pisang yang dibarter itu ternyata tidak habis misalnya ya, maka Anda tatkala Anda online kan ternyata tidak dibeli semua ya, atau mungkin modelnya adalah sayur. Ketika Anda mendapatkan barter sebanyak 5 wortel misalnya, ditukar itu dengan telur misalnya, maka wortel itu ketika Anda online kan melalui WhatsApp bisnis ternyata tidak semuanya laku secara online. Apa yang harus dilakukan? Ya, maka kita akan punya banyak sekali sisa di situ, mulai sisa wortel, mungkin sisa loncang, mungkin sisa sayur, dan seterusnya. Nah, sisa-sisa seperti ini akhirnya apa, Mas Mbak? Kita akan siapkan dapur umum, ya. Jadi kita sudah minta kepada orang, ya, atau orang yang pintar masak, di situ sudah ada dapur. Ya, di dapur mereka juga bisa, ya. Kita namakan itu dapur umum, ya. Di dapur umum itu kita punya konsep, namanya adalah, kalau mungkin sudah sering Anda dengar, konsep itu adalah Jumat Sedekah. Ya. Nah, jadi barang-barang atau sayur yang tidak laku tadi, itu ya, sayur-sayur itu akhirnya kita tampung, oke, tidak ada masalah. Terus nanti akan kita masak di dapur umum, terus kemudian kita bagikan secara gratis di Jumat Sedekah. Mungkin Anda akan bertanya-tanya, berarti kita rugi, ya, karena ini adalah barang yang secara online tidak bisa dijual semuanya, ya. Terus kemudian kita tunggu sampai dengan hari Jumat, sampai Jumat pun juga belum laku, maka kemudian langsung kita masak di situ dan kemudian kita bagikan sebagai sebuah sedekah, kita berbaik hati kepada orang lain. Nah, di sini saya ingin mengintroduction kepada Anda apa yang disebut dengan ekonomi moral. Ya, ekonomi moral adalah lawannya ekonomi pasar. Ya, jadi kalau Anda punya ekonomi moral, selalu akan dihadapkan dengan ekonomi pasar. Apa maksudnya? Ekonomi pasar adalah bicara tentang saya punya produk, maka produk itu harus benar-benar berkualitas baik. Ya, ketika ada orang pesan maka harus murah. Ya, di sini quality bicara, di sini harga bicara, di sini juga bicara kecepatan daripada layanan. Quality harus baik, harga harus murah, kecepatan layanan harus baik. Itu ekonomi pasar. Ya, maka kalau Anda mau bersaing di ekonomi pasar, siapkan 3 komponen itu. Seperti ketika kita bicara jualan online tadi, maka kualitasnya harus bagus, ya. Kemudian harganya semurah mungkin, kemudian kecepatan mengeksekusi harus secepatnya. Begitu ada orang pesan, secepat mungkin, dia tidak mau nunggu lama-lama, ya. Nah, ini masuk kaidah dalam ekonomi pasar. Tapi di bisnis, kalau Anda bisa juga mengintroduce namanya ekonomi moral, ya, kalau perusahaan-perusahaan besar mereka punya namanya CSR, Corporate Social Responsibility, ya. Jadi ada responsible, ada responsibility, itu ada semacam kewajiban moral dari perusahaan itu. Untuk apa? Yaitu untuk mereka, ya, membantu sesama,
ya, membantu orang-orang di sekitar perusahaan itu misalnya. Saya kasih contoh perusahaan Aqua misalnya, ya, dia mengambil sumber mata air di Cokro di daerah Delanggu sana, maka dia jualan Aqua kemana-mana dengan konsep ekonomi pasar. Tapi kemudian bagaimana dia harus membantu masyarakat di sekitar situ ya. Dia kasih beasiswa warga di desa ya. Dia kasih aqua secara gratis bagi warga yang sedang hajatan misalnya, itu CSR. Jadi itu yang menyentuh pada urusan-urusan moral. Nah, sama di konsep ini tadi sebenarnya ketika Anda mendengar Jumat Sedekah ini ya, Anda mendengar Jumat Sedekah ini, sebenarnya ini sudah peristiwa bicara tentang apa? Ekonomi moral atau CSR, tanggung jawab itu semuanya. Apakah ini berhubungan antar keduanya? Ya, keduanya ini sangat erat sekali berhubungan antara ekonomi moral dan ekonomi pasar. Tatkala perusahaan itu, tatkala usaha Anda itu berbaik hati kepada orang lain, gitu ya, maka di pasar barang Anda akan cepat laku, akan lebih dipilih dibandingkan barang yang lain. Nah, itu konsepnya. Ya. Jadi di ekonomi moral dan di ekonomi pasar kedua-duanya saling berhubungan. Ekonomi moral itu mendongkrak penjualan kita. Meskipun kita harus keluar uang untuk berbaik hati kepada yang lain. Nah, ini prinsip yang sangat menarik ya. Semakin banyak kamu sedekah, bukannya kamu akan bangkrut, tapi sebenarnya rezekimu akan bertambah, kan seperti itu. Nah, itu bahasa agama. Kalau dalam bahasa bisnis adalah seperti ini tadi. Nah, maka gimana? Benar, sayur yang tidak laku tadi ditampung sampai hari Jumat, dimasak, kemudian kita berikan gratis kepada orang lain, ya. Dan ternyata tatkala ini kita videokan, kita potret semuanya bahwa setiap Jumat kita menyediakan sedekah seperti itu, banyak orang yang kemudian berbondong-bondong, ya saya ikut sedekah di situ. Ada berapa paket nasi di situ? 100. Oke, saya ikut 1 juta rupiah ditransfer ke tempat kami. Saya ikut 2 juta rupiah ditransfer ke tempat kami. Maka sebenarnya 1 juta, 2 juta itu sudah membeli paket-paket nasi tadi. Nah, ini sudah bicara ekonomi moral yang bisa dijual hari itu juga. Beda dengan CSR tadi ya. Kalau CSR memberi gratis, kemudian barang dagangan kita ketika di supermarket lebih dipilih karena orang mengenang terus, orang tahu betul bahwa Anda berbaik hati, maka barang dagangan Anda dipilih. Itu yang pertama. Yang kedua yang bisa dilakukan adalah tadi, dengan mempromosikan kegiatan baik hati Anda tadi melalui Jumat Sedekah dan seterusnya, maka sesungguhnya kita bisa mengajak orang untuk membeli paket-paket nasi tadi, paket-paket sedekah tadi, untuk kemudian mereka ikut bersedekah, berderma dengan kita. Ya, karena mereka sendiri hari ini butuh ya untuk menyalurkan sedekahnya, menyalurkan kebaikan hatinya, biasanya melalui gereja. Di hari Minggu dia memasukkan uang, di hari Jumat orang memasukkan uang. Maka dengan melihat peristiwa yang kita bangun melalui Jumat Sedekah ini, orang akan ikut melakukan derma sedekah itu tadi melalui cara kita. Nah, ini pun bisa kita lakukan ya. Ini cukup dengan sosial media saya pikir ya, dengan sosmed Anda bisa melakukan itu semuanya. Ya, kalau tadi cukup dengan WA bisnis, maka yang ini cukup Anda lakukan dengan sosial media. Nah, Mas Mbak, inilah model sebuah bisnis yang kalau saya sebutkan nanti ya, syarat sebuah bisnis itu adalah dia ada model bisnisnya. Ya, model bisnisnya itu seperti apa? Maka Anda bisa bercerita seperti ini tadi. Dari pertemuan pertama dan pertemuan kedua, kalau Anda mau lacak sebenarnya ini konsep, ini model bisnisnya kurang lebihnya seperti ini. Nah, banyak orang yang tiba-tiba melakukan kegiatan wirausaha, tapi ternyata yang bersangkutan tidak tahu
model bisnisnya seperti apa. Itu ya. Jadi saya akan merekomendasikan kepada Anda untuk sebelum memulai bisnis, Anda harus benar-benar sudah bisa membuat konsep, membuat desain. Kebetulan kita sama-sama orang matematika. Saya berangkatnya adalah dari rumus matematika. Ya, itu lebih membantu untuk mengungkap permasalahan, dimasukkan ke dalam rumus. Dari rumus itu bisa kita baca apa yang kita butuhkan, ya, seperti inflasi tadi. Yang kedua adalah rumus, sebenarnya ini rumus yang diterapkan di agama ya, bahwa semakin Anda memberi, pasti Anda tidak akan rugi, pasti tidak akan bangkrut, misalnya seperti itu. Dan konsep ini sudah diterapkan di banyak perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang baik, dia memberi beasiswa di mana-mana, maka akan membantu penjualan itu tadi, karena di mata konsumen perusahaan itu sudah dinilai sebagai perusahaan yang baik, perusahaan yang berbaik hati, perusahaan yang membagi sebagian sedekahnya, membagi sebagian keuntungannya ke dalam sedekah-sedekah seperti itu. Nah, Mas Mbak, saya di kuliah kedua ini ingin memberikan semacam introduction kepada Anda, konsep di dalam bisnis ini tadi. Ini saya clear dulu ya. Konsep dalam bisnis tadi itu, atau model di dalam bisnis tadi itu yang sering kita sebut dengan bisnis, itu ya. Kemudian model, kemudian Anda punya kanvas. Ya. Jadi nanti ketika Anda pengen merumuskan bisnis yang jelas, maka Anda harus banyak belajar, Anda harus bisa membangun modelnya itu tadi, sering-sering baca, sering-sering lihat konsep-konsep bisnis yang dimainkan misalnya oleh siapa? Oleh Facebook misalnya, oleh siapa? Oleh Google misalnya. Itu bisnis apa itu? Ya, Facebook itu sebenarnya sedang membuat model bisnis seperti apa itu. Pelajari di belakangnya, baca apa yang difikirkan Mark Zuckerberg seperti itu ya. Elon Musk juga begitu. Itu sebenarnya bisnis apa yang mereka buat. Nah, itu bisa dibaca dari modelnya tadi. Ini yang kita sebut dengan bisnis model canvas ya. Di dalam bisnis model canvas nanti ada kira-kira 9 blok kalau tidak salah. Ya, 9 blok. Ya. Di 9 blok itu yang paling sangat utama untuk saya menyampaikan kepada Anda melalui kuliah pertama dan kuliah kedua tadi adalah di blok yang di tengah, yang disebut orang adalah jantung daripada model bisnis itu sendiri. Yaitu apa? Adalah value. Dia bicara tentang nilai. Ya, value proposition. Ya, jadi di dalam bisnis yang membedakan bisnismu dengan orang berjualan dengan orang berbisnis adalah di value proposition. Nanti di sini ada 9 ya. Berarti di sini nanti akan terbagi menjadi 3. Di sini juga akan terbagi menjadi 3. Nanti bisa Anda cari di Google. Di sini 2. Ya. Di sini nanti akan bicara tentang revenue, penghasilan. Di sini akan bicara tentang cost structure, biaya. Di sini bicara tentang customer, ya, custom, ya, custom. Di sini akan bicara sumber daya, resource, ya. Nah, yang penting buat kita hari ini adalah jantungnya daripada sebuah bisnis adalah value proposition. Ini yang membedakan. Anda mau jualan, tidak perlu value proposition. Tapi ketika Anda mau bisnis, Anda butuh value proposition. Inilah yang saya sering katakan basis dari semua model itu tadi. Ya, kalau sejak kemarin saya bicara barter, saya bicara bisnis online,
saya bicara kemudian ini tadi ekonomi moral, ekonomi pasar, Anda sudah bisa menangkap bahwa bisnis kita ada nilai value-nya. Value-nya apa? Yaitu kita ingin, ya, value proposition itu sebenarnya kita ingin membantu siapa? Membantu konsumen untuk kemudian bisa menyelesaikan masalah-masalah mereka. Itu di sisi konsumen, customer. Ya, coba Anda lihat tadi, tatkala pandemi, orang kesulitan belanja ke pasar tradisional, ya, maka value proposition yang Anda tawarkan apa? Oke, tak selesaikan masalahmu. Kamu kan kesulitan ya untuk kemudian belanja ke pasar, ini daftar belanjanya. Anda bisa klik langsung kirim WA ke saya, besok saya kirim sesuai dengan yang Anda inginkan. Atau siang nanti saya kirim, atau pagi ini juga saya kirim sesuai dengan yang Anda inginkan. Berarti di value proposition, Anda sudah bisa menyelesaikan problem. Problemnya siapa? Problemnya si customer, gitu ya. Anda bisa selesaikan masalah mereka. Jadi memang bisnis itu harus datang menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh customer, oleh si calon pembeli itu tadi. Ya, berarti yang sedang kita bicarakan tadi clear. Kita datang menyelesaikan masalah mereka, problem mereka. Nah, yang menarik lagi adalah ketika bisnis kita ini juga bisa menyelesaikan siapa? Bukan hanya customer atau buyer, tapi juga bisa menyelesaikan pihak produsen, ya, yaitu siapa? Si pedagang pasar tadi. Nah, maka sebenarnya posisi kita hari ini tidak menjadi seorang produsen, tapi benar-benar kita berada di antara interval produsen, gitu ya, dan konsumen, ya. Jadi ketika dua-duanya ini berhasil Anda selesaikan melalui value proposition Anda, ya, maka ini adalah sebuah konsep bisnis yang paling sempurna menurut saya, ya. Jadi Anda juga ikut ke sana menyelesaikan, Anda juga ikut ke sana menyelesaikan. Maka value Anda yang di tengah ini adalah value yang sangat luar biasa. Anda selesaikan dua-duanya. Ya, biasanya bisnis yang seperti ini saya mengatakan tidak bermodal banyak. Kenapa? Karena gudangnya ada di produsen di sini. Di siapa? Di pedagang pasar itu tadi. Barang-barangnya tidak perlu Anda beli semua. Ya. Nah, yang di sini mereka juga Anda selesaikan bahwa tanpa harus Anda datang, kami akan kirim itu kepada Anda semua. Berarti sebenarnya yang kita bicarakan sejak dari kemarin adalah bisnis terkait dengan jasa, ya. Dan di jasa itu value yang kita propose adalah value di mana kita ingin menyelesaikan permasalahan konsumen dan kita juga ingin menyelesaikan permasalahan di sisi produsen. Permasalahan di apa? Di tengah pandemi. Di sisi produsen transaksi turun, di sisi konsumen mereka tidak bisa berbelanja. Nah, ini adalah value proposition di dalam bisnis model Canvas. Mas Mbak, ini yang harus Anda cari terlebih dahulu tatkala Anda nanti akan memulai atau menapaki pertama kali untuk Anda berbisnis. Nah, saya minta tolong nanti betul Anda cari di Google dengan keywords-nya adalah bisnis model Canvas. Nah, setelah itu saya kepingin nanti di grup Anda melalui WhatsApp group, ya, Anda bisa bagi dalam grup-grup di kelas itu bisa satu kelas, bukan satu kelas ya, satu grup diisi 4 orang, 5 orang, kemudian mulai Anda mempunyai ide bisnis. Nah, dari ide itu sebenarnya dia harus dibangun dari value proposition tadi. Ya, jantungnya dari bisnis model Canvas tadi. Coba Anda tentukan ide, tapi kemudian Anda uji ide itu. Apakah ide bisnismu itu benar-benar menjawab value proposition tadi?
atau memberikan sebuah purpose, sebuah value kepada orang lain. Orang lain itu siapa? Customer. Orang lain itu siapa? Mungkin produsen. Orang lain itu siapa? Mungkin dua-duanya. Ya, maka kalau Anda bisa mengkonstruksi itu semuanya, Anda sudah mendapatkan value. Maka tuliskanlah ide bisnis itu di WA group nanti, dan saya akan mulai membimbing Anda. Mulai pertemuan berikutnya adalah kita berdiskusi terkait ide-ide bisnis yang sudah Anda buat. Nah, itulah yang saya sebut dengan kuliah dengan nama Project Based Learning. Sehingga nanti kuliah ketiga saya sudah akan mengacu kepada proyek-proyek yang Anda idekan pertama kali di dalam entrepreneur. Saya pikir itu dulu kuliah kita hari ini. Kesimpulannya adalah bahwa apa yang saya ceritakan kemarin, ya, saya berfokus kepada bagaimana membangun sebuah ide bisnis, inovasi bisnis. Ternyata inovasi bisnis itu pertama kali adalah bagaimana menjawab problem yang dihadapi oleh konsumen atau problem yang dihadapi oleh produsen, ya, sehingga ketika menjawab problem-problem yang mereka hadapi itu, Anda memberikan, Anda propose sebuah value, sebuah nilai, ya. Nah, nilai ini yang kemudian bisa Anda narasikan, ya. Berarti yang barter tadi narasinya gimana? Saya ingin membantu pedagang yang di saat pandemi ini barang dagangannya di sore hari tidak laku. Saya ingin membantu konsumen yang setiap hari mereka mau pergi ke pasar tradisional takut karena ada virus COVID-19. Ya, maka saya membuat sebuah bisnis di situ. Nah, besok pertemuan ketiga, saya sangat berharap, saya sangat menginginkan, dan Anda harus sudah mengkonstruksi ke dalam ide-ide bisnis seperti itu untuk masing-masing grup, ya, sehingga pertemuan ketiga bisa kita lakukan kuliah dengan cara daring, di mana kita akan bahas satu-satu value proposition yang sudah Anda tulis di WhatsApp group. Saya kira itu kuliah kita hari ini. Saya akhiri. Terima kasih. Selamat bekerja buat semuanya.